Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Felix Setanjaya dan pada hari ini kami akan membawakan sebuah presentasi yang bertemakan hak asasi manusia dalam konflik Papua. Sebelum kita masuk ke membahas konflik Papua, ada baiknya untuk kita membahas konsep-konsep dasar dari HAM. Maka dari itu, saya akan memulai presentasi kami dari Saudara Freddy. Untuk Saudara Freddy, tempat dan waktu dipersilahkan. Halo, perkenalkan nama saya Freddy. Saya di sini akan membawa mengenai pengertian dari HAM atau hak asasi manusia. HAM memiliki pengertian yang umum, yaitu hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku bangsa, ras, agama, dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Sekarang saya akan membawa pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Adnan Buyung Nasution, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dilenyapkan dari manusia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri manusia. Hak yang dimiliki manusia telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran di dunia. Menurut Desire Van Zelsen, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang diperoleh seseorang dan sifatnya universal. Adapun hak yang diperoleh seseorang karena dia menjadi warga dari suatu negara disebut sebagai hak dasar. Yang ketiga, menurut Fran Magni Suseno, HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang dipunyai oleh manusia, bukan diberikan kepada masyarakat. Keempat, menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak setiap orang yang setara, tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Terakhir, menurut Masud Abaderin, HAM atau hak asasi manusia adalah hak semua manusia yang setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena kita manusia. Berikut penjelasan saya mengenai pengertian dari HAM. Selanjutnya mengenai sejarah HAM akan dijelaskan kembali oleh teman saya Andrew. Selamat pagi, saya bernama Andre Wijaya dengan NIM 1811112167. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Dan yang ketiga, Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis yang memuat 3 hal berupa hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Franklin D. Roosevelt yang kita kenal sebagai Presiden Amerika Serikat yang telah memperkenalkan kebebasan ini, yang meliputi kebebasan untuk beragama, freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan, freedom of want, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Nah, itulah sejarah HAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang, saya Erik dari kelompok HAM akan membahas topik yaitu tujuan HAM. Tujuan HAM memastikan seorang manusia mampu mengembangkan dan menggunakan kualitas manusia serta memuaskan kebutuhan spiritual. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan HAM diciptakan sejak manusia lahir. HAM membuat manusia dapat dengan mudah mengembangkan kebutuhan spiritual mereka, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 2.
melindungi orang dari kekerasan dan kewenangan. Manusia dengan mudah melakukan kekerasan dan kewenangan pada orang yang tidak bersalah. HAM dibuat untuk melindungi orang dan kekerasan dan kewenangan dari orang yang bertindak jahat. Lebih tepatnya adalah keadilan bagi korban. 3. Menghargai antar manusia. HAM membuat manusia dapat menghargai yang satu dengan yang lain tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada hal-hal maksud jahat lainnya. 4. Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab. Dalam melakukan suatu tindakan kejahatan, pasti akan ada tanggung jawab. HAM mendorong manusia untuk melakukan tanggung jawab pada hal-hal yang telah diperbuat kepada korban. Sekian dari presentasi saya. Topik selanjutnya akan dibahas oleh Davin Kuria. Sejarah konflik Papua. Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. Diawali pada tahun 1961, munculnya keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat. Terlepas dari Indonesia, langkah Belanda ini dilawan oleh Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri dengan negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebab itu, jika dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak menjadi mengambilnya, merebut dan menjajah Papua. Lalu Papua diserahkan kembali kepada Indonesia dengan syarat memberikan kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum atau penentuan pendapat rakyat Perpera. Lewat Perpera tahun 1969, rakyat Papua memilih tetap dalam lingkungan Republik Indonesia. Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, di mana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri. Dari tahun 1950 di Belanda dan negara barat sepakat bahwa Papua harus diberikan kemerdekaan sebagai negara. Namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran Presiden Kennedy untuk menjaga Indonesia berada di pihak mereka dalam situasi perang dingin. Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani perjanjian New York yang termaksud ketentuan referendum yang diadakan sebelum 1969. Militer Indonesia yang mengordinasir pemilihan ini yang disebut penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat. Hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia, melanggar perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia dan hanya melibatkan 1.025 orang yang mengangkat tangan dengan paksa lewat todongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia. Jauh lebih sedikit dari 1% orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Keabasan suara yang kemudian dibantah oleh aktivitas kemerdekaan yang meluncur kampanye protes terhadap penduduk militer Papua Barat oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera bintang kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpati organisasi Papua Merdeka. Pada 2010, 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengasingan di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini, dan kadang-kadang bagian dari tumpahan pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya, Angkatan Pertahanan Nugini Papua telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah mengusir penduduk pelintas batas dan membuat janji tidak ada aktivitas anti-Indonesia sebagai syarat untuk migran tinggal di Papua Nugini. Sejak akhir 1970-an, OPM telah membuat pembalasan ancaman terhadap proyek bisnis PNG dan politisi untuk operasi PNGDF melawan OPM. Pada 1976, berlangsung operasi Jayapura 1976. PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM adalah sejajar. Pada tahun 2004, kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh diasingkan pemimpin Papua Barat Benny Wenda untuk mendorong PBB untuk mengadakan referendum kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu. Pada tahun 2012, kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober-November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di London secara teratur melihat banyaknya bendera nasional Papua Barat berkibar bila di Indonesia adalah tindakan Indonesia ilegal. Pemimpin ULMWP atau United Liberation Movement of West Papua, Benny Wenda, mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat atau Papua pada tanggal 3 Desember 2020 dan sekarang sedang menunggu respon pemerintah Indonesia, terutama dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi konflik Papua. Banyak politisi Indonesia membantah aksi ini, terutama Muhammad MD dan lainnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Setelah kita membahas sejarah konflik yang terjadi di Papua, kita akan membahas detail kasus pelanggaran HAM pada konflik yang terjadi di Papua. Kasus-kasus ini sudah kami ambil dari era administrasi sementara sampai 2010 ke atas. Saya akan mulai dari era administrasi sementara pada 1962 sampai 1969. Pada 15 Agustus 1962, perjanjian New York oleh Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan PBB, wilayah Irian Barat diserahkan oleh Kerajaan Belanda pada administrasi otoritas eksekutif sementara PBB, diikuti dengan pertempuran spodaris antara milisi atau tentara pro-Indonesia dengan tentara pro-Belanda hingga 1969. Pada tahun 1966 sampai 1967, di bulan Januari hingga Maret, terjadi pengeboman udara di Pegunungan Arfak, wilayah Afamaru dan Terminabuan, serta diperlakukan operasi tumpas dengan korban berjumlah 1.500 orang di daerah Ayamaru, Terminabuan, dan Inaunahutan. Pada bulan April 1969, pengeboman udara terjadi lagi di Widana Whistle dengan orang yang selamat berjumlah 14.000 orang yang melarikan diri dan selamat di hutan. Danau Whistle tersendiri merupakan daerah dari Paniai dan Ernatoli. Selanjutnya di era Orde Baru dari 1969 sampai 1980, pada Juli sampai Agustus 1969, penentuan pendapat rakyat menentukan bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dan pada Juni 1971, Heng Demari melaporkan bahwa 55 pria dari 2 desa di Biak Utara tewas. Berita ini diterbitkan di Harian Belanda The Telegraph pada Oktober 1974. Selanjutnya, kejadian ini terjadi di antara Juni 1971 sampai 1974, di mana 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, Barat Daya, Bandara Sentani di Jayapura.
Pada 1974, di Biak Utara 45 orang tewas. Pada daerah Arwam dan Rumbin, korban berjumlah 41 orang ditemukan juga dengan keadaan tewas. Pada 1977, terjadi lagi pengeboman yang kali ini dilakukan di Akimuga, tambang Freeport McMoran Incorporated. Serta ditemukan juga 6 mayat yang tidak bisa diidentifikasi di Kecamatan Dosai, Jayapura. 5 pemimpin dari OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai sebagai simpatisan dari OPM. Pada Juni 1978, 14 mayat korban tembak ditemukan di barat Bandara Sentani, Jayapura. Dan setelah 1978, ditemukan 12 orang tertembak di Biak Utara. Selanjutnya kita akan membahas dari 1980 sampai 1998, di mana pada 1981, 10 orang tewas, 58 menghilang di daerah Pianiai. Pada Juni sampai Agustus di 1981, operasi sapu bersih dilakukan. Populasi Ampas Waris dan Desa Bate Arso menjadi korban dari operasi ini. September sampai Desember 1981, 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah. Pada 1984, Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu desa Nagasawa atau Ormo kecil dan 200 orang dinyatakan tewas. Selanjutnya merupakan pembunuhan tanpa sumber lagi yang terjadi di 1984 sampai 1985 yang merupakan sebuah bombardir dari Laut Taronta, Takar, dan desa pesisir Masi-Masi. Yang selamat dari bombardir ini melarikan diri ke era Jayapura. Pada 1950 dulu, daerah ini dikuasai oleh Belanda dan masing-masing berpopulasi sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Tetapi mengenai data berapa banyak orang yang tewas pada pemboman ini tidak diketahui. Pada 24 Juni 1985, sekitar 2.500 orang tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wisel, termasuk 115 dari desa Iwandago dan Kugapa. Pada 1986 sampai 1987, 34 orang tertembak di Paniai atau distrik Danau Wisel. Pada 8 Januari 1996, krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin oleh Kelly Kawalik, menyandera 26 orang di Irian, memicu operasi pembebasan sandera Mapenduma, di mana 2 sandera dari yang mereka sandera itu tewas, dan insiden penembakan di Timika pada 1996, di mana 16 orang tewas. 15 Mei di 1996, krisis sandera Mapenduma berakhir dengan serbuan Kopassus ke desa Geselma di Mimika. Selanjutnya dari era reformasi, dari 1998 sampai masa kini akan dibahas oleh teman saya. Untuk Eduardo, tempat dan waktu dipersilahkan. Saya Eduardo, saya akan melanjutkan detail kasus pelanggaran HAM pada konflik Papua yang terjadi pada era reformasi tahun 1998 sampai 2010. Warga melakukan demonstrasi di Den Haag pada tahun 2009. Oktober 2000, polisi membaca upacara pengibaran bendera di Wamena dan masa mengumumkan dan 2 orang Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Masa memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjara toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas. Pada tahun 11 November 2001, Ketua Presidium Dewan Papua, Dev Elpai, ditemukan tewas di mobil di luar Jayapura setelah hilang dicuri. Tanggal 31 Agustus 2002, menyerang sekelompok profesor Amerika, 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab. Pada 1 Desember 2003, sekelompok 400 orang mengibarkan bendera separatis. 2 orang ditangkap. 11 Oktober 2004, pasukan 6 sipil dalam serangan di Puncak Jaya. 11 Maret 2006, 3 polisi dan seorang pilot tewas dan 20 orang lainnya cedera dan dalam bentrokan dengan warga Papua dan mahasiswa yang telah menuntut tutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua. Pada 9 Agustus 2008, di Wamena, 1 orang atau kerabat Bunsar Tabuni tewas ditembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera bintang kejora oleh aktivis di sebuah demonstrasi besar yang diorganisir oleh DAP atau Dewan Adat Papua dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Pak. 4 Desember 2008, 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi Papua. 9 Januari 2019, sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi. Maret 2009, 1 personel TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara. Di Tinggi Nambut, OPM diduga bertanggung jawab.
Pada tanggal 8 April 2009, beberapa bom meledak di sebuah jembatan, sebuah kilang di Pulau Biak. 1 orang tewas. 9 April 2009, sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan mencederai beberapa orang. Sementara itu, 15 orang militer menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. 1 orang tewas tertembak polisi. 11 sampai 12 April 2009, pentempuran antara tentara dan militer Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak. Pada tanggal 15 April 2009, sebuah serangan terhadap sebuah kompleks polisi di Tinggi Nambut telah menewaskan 1 orang dan melukai 6 DOPM diduga tanggung jawab. Pada tanggal 11 Juli 2009, seorang karyawan Freeport, MC Moran, Copper, dan Godin, warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di perusahaan tambang di Papua. Juli 2009, insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di Desa Jugu. Kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI. 12 Agustus 2009, sebuah kelompok 16 bis karyawan Freeport MC Moran Copper disergap 2 orang tewas dan 5 luka-luka. Pada tanggal 16 Desember 2009, pimpinan organisasi Papua Merdeka OPM Kelly Kuali tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat aksi pengerebuan di Timika. Untuk era reformasi dan itu, dan saya akan melanjutkan tentang era yang di atas 2010. 24 Januari 2010, pemberontak menyegrap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport MC Moran yang mengakibatkan 9 orang terluka. OPM menyangkal untuk bertanggung jawab. 1 Maret 2010, Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas, dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang. 23 Maret 2010, pemberontakan menyerang sebuah kompleks tentara Indonesia dan melukai beberapa tentara. Mei 2010, OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi produksi. Itu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, mengakibatkan 2 orang tewas dan 1 wanita diperkosa, sementara rumah di 3 desa terbakar oleh militer. 17 Mei 2010, TNI menyerang markas militer OPM yang mengakibatkan satu tersangka militer tewas. 1 Mei 2010, militer menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Biak. Tidak ada korban yang diketahui. 15 Juni 2010, seorang perwira polisi Indonesia tewas tembak saat patroli lapas, senjata api dicuri oleh pemberontak. Dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Papua, yang jika kami jelaskan satu persatu akan menghabiskan waktu terlalu banyak. Jika teman-teman tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Papua, teman-teman bisa melihatnya di Wikipedia. Di situ ada list yang mencatat hampir semua pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Papua sampai 2013 ke atas. Untuk melanjutkan presentasi ini, saya akan memberikan kesempatan untuk Saudara Stephen. Untuk Saudara Stephen, tempat dan waktu dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu langkah yang sudah diambil dalam penyelesaian kasus HAM di konflik Papua. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik Papua. Yang pertama, pemerintah Indonesia melalui Badan Komnas HAM mendorong agar dibuat dialog bersama dengan berbagai unsur, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Yang kedua, mendorong proses dialog
Proses dialog tersebut harus tetap dilanjutkan untuk Papua. Yang ketiga, Komnas HAM akan membantu segala jenis permasalahan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Yang keempat, pemerintah pusat harus memenuhi hak-hak di Papua, antara lain hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Ini antara lain pendidikan, perumahan, dan penyediaan lapangan kerja. Yang kelima, pemerintah dan Komnas HAM beserta Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama untuk membangun rasa keamanan dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di Papua, serta menangkap oknum-oknum di dalamnya secepat mungkin. Dan yang terakhir adalah membangun rasa solidaritas antar rakyat Indonesia untuk menghindari masalah rasisme terhadap etnis lokal di Papua. Baiklah, kita sampai ke bagian kesimpulan. Saya rasa dengan mendengar presentasi dari kami, tidak susah untuk disimpulkan bahwa HAM adalah hak asasi manusia yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak ini tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Di Indonesia, HAM sendiri memiliki peranan yang penting di dalam memastikan kesejahteraan kehidupan dan masa depan masyarakatnya. HAM yang berada di dunia sekarang memiliki konsep yang mudah untuk dipahami dan tidak sulit untuk ditetapkan. Tetapi, dalam penegakan hukumnya bisa dibilang sulit untuk dilakukan, terutama di negara kita sekarang. Contohnya bisa dilihat sendiri adalah kasus dari pelanggaran HAM yang terjadi di konflik Papua yang sampai sekarang belum selesai diproses oleh negara. Hal ini memiliki banyak faktor yang membuat negara untuk susah memproses kasus-kasus tersebut, tetapi yang menjadi masalah penyebab konflik Papua di utama adalah masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan yang kita perlukan untuk menangani konflik dan mentransformasi konflik Papua agar mendapat rasa aman dan damai dalam jangka waktu yang panjang adalah dengan memperhitungkan faktor manusia itu sendiri. Penghargaan terhadap harkat manusia, jati diri, dan hak-hak dasar orang Papua. Pendekatan yang digunakan untuk menangani ini perlu mengutamakan unsur kemanusiaan, terutama dalam hal keselamatan, mengurangi penderitaan, juga menghargai hak-hak manusia orang Papua. Saya rasa sampai di sini saya presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah informasi yang kami berikan, saya minta maaf. Dan terima kasih telah menonton presentasi kami.